Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti akan menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti akan menuai yang buruk. Walaupun percaya Tuhan bisa hindarkan kita dari hal-hal yang buruk, namun tugas kita adalah terus berjuang, menabur yang baik, menabur prestasi, menabur apapun yang paling luar biasa. Tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dunia. Gimana? Ada satu mamah bilang, wah, gimana anak saya untuk dunia? Ngurus diri sendiri aja nggak bener. Beresin kamar sendiri aja nggak bisa. Makan aja aut-autan. Gimana makan aut-autan? Udah makan aja nggak mau simpan piring sendiri ke tempat cuci. Waduh. Kita mau belajar tentang menjadi pribadi mantul. Menjadi pribadi mantul. Mantul itu singkatan dari mantap betul. Ya, itulah anak sekarang. Ya, anak sekarang semuanya dibuat singkatan. Menjadi pribadi mantul. Gimana anak saya bisa menjadi pribadi mantul, Pak Pendeta? Loh, kenapa Ibu? Ya, lihat anak saya. Bangun siang. Lah, tidurnya kapan? Ya, tidurnya pagi sampai siang. Lah, kalau malam gimana? Ya, malam dia nggak tidur. Jadi malam ngapain? Ya, main game. Chatting sama teman-temannya. Nggak jelas lah pokoknya anak saya. Nggak jelas gimana, Ibu? Itu kan anaknya jelas. Di wajahnya kan lengkap. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Di pinggirnya kan ada telinga tuh. Rambutnya juga bagus, tidak botak. Iya betul. Itu kan karena saya. Saya ibunya yang merawat baik-baik. Fisiknya aja bagus, tapi otaknya kosong. Waduh. Bu, jangan gitu-gitu amat dong, Bu. Masa anak sendiri dibilang otak kosong? Coba kalau tetangga bilang anak ibu otaknya kosong, ibu marah. Ini ibu kadang-kadang suka jelek-jelekin anak, anaknya dijelekin tetangga, marah. Ibu, nih saya datang ke rumah ini nih. Apa Pak Pendeta? Ini tolong ajarin anak saya. Iya, makanya ini datang nih. Mau cerita buat anak ibu, tapi ibu juga harus bekerja sama. Kalau terus ada kata-kata negatif, nanti anaknya gimana berkembang? Waduh, saya udah putus asa. Oh, Bu, jangan gitu dong, Bu. Wah, saya menyesal melahirkan dia. Kok ibu kenapa sih? Soalnya saya juga sebagai ibu, dulunya juga orang tua saya menyesal lahirin saya. Ini rumah tangga kacau balau nih. Apa Bapak? Kesini ngomong kacau balau. Enggak Bu, saya ngomong sendiri. Kok ibu tahu sih saya ngomong dalam hati? Ya tahulah, dari sorot matanya. Wih, ibunya cenayang. Sebentar Bu, sama anaknya nih duduk yang baik Bu ya. Saya mau cerita Bu tentang pribadi mantul. Ya, biar anaknya dan ibu juga optimis. Anaknya ini juga nih, biar jadi pribadi mantul. Mantap betul. Nah, saya mau cerita Bu. Ya, silakan Pak. Galak bener sih Ibu. Bukan galak, saya kesel. Ya udah Bu, kalau Ibu kesel terus kapan saya ceritanya? Ya silakan. Ini Bu nih, ada satu anak 16 tahun. Namanya Elif Bilgin. Dia itu penemu bioplastik dari kulit pisang dari negara Turki. Jadi untuk mengurangi limbah plastik, dia membuat semacam plastik bungkus dari apa? Dari kulit pisang. Prosesnya saya nggak tahu Bu, gimana Bu? Ibu nanti lihat aja di Google. Bapak nggak tahu kenapa cerita? Bu, jangan galak-galak dong Bu. Saya kan cuma baca sebagian aja. Nanti kalau lebihnya Ibu baca. Ya lanjutin. Ya Bu. Ini ada Bu dari Yunani, seorang anak 18 tahun. Namanya Keyana Kev. Dia membersihkan laut dari pencemaran minyak dan dia menemukan sebuah riset. Jadi risetnya itu sebuah teknik cara bagaimana membersihkan minyak yang tumpah di laut dengan sebuah metode tertentu. Bapak tahu nggak? Ibu gimana sih? Ini sahabat Yudkin nanti cuma 10 menit paling panjang. Kalau saya ceritain semuanya
eh waktunya nggak cukup. Ya, lanjut. Si ibu ini galak banget sih. Nah, hasil risetnya itu dihargai, dibeli sama negara dengan harga 16,5 miliar. Coba bayangin Bu, anak 18 tahun dari Yunani bisa menghasilkan uang masih 18 tahun 16,5 miliar. Ada lagi nih dari negara Ethiopia, namanya Hannah Herbst. Ya, namanya Hannah Herbst. Dia menemukan pembangkit listrik dari gelombang laut. Jadi pembangkit listrik dari gelombang laut. Karena kenapa? Karena di negaranya itu namanya Ethiopia, kalau malam itu susah sekali ya penerangan. Jadi dia berpikir bagaimana caranya, mungkin dia belajar gimana caranya lah. Tapi itu kisah nyata nih anak remaja. Nah, ada satu lagi namanya Rifat Syarok, 18 tahun. Dia pencipta satelit paling ringan di dunia. Nah, ada satu lagi yang luar biasa nih. Namanya Julian Rios. Julian Rios itu dari Meksiko, umur 18 tahun. Dia menemukan deteksi dini untuk kanker payudara dengan harga murah. Jadi kenapa sampai yang namanya Julian Rios ini 18 tahun dari Meksiko sampai bisa menemukan deteksi dini kanker payudara? Karena mamanya dari dia umur 13 tahun, mamanya itu kena kanker payudara. Nah gitu dong Pak Pendeta, anak saya ini kasih tahu bagaimana supaya Ibu ini gimana sih Bu? Periksa aja Bu ke lab, jangan-jangan Ibu darah tinggi. Apalagi Bapak ini ngomong saya jadi bikin darah tinggi. Ya Ibu, itu kan contoh-contoh nih Bu. Tuh dari tadi juga anaknya diam aja Bu. Jadi bagaimana caranya menjadi pribadi mantul? Yaitu pribadi yang mantap betul. Bagaimana caranya? Ya, tak pasti saya percaya juga orang tuanya ngedidik baik. Bapak ini kenapa nyindir saya? Saya dianggap tidak baik. Bukan tidak baik, Bu. Tapi kurang bagus. Sama aja. Aduh, saya pulang aja. Jangan pulang. Gimana dari tadi? Dilanjutin. Ya, lanjutin sekarang. Nah, jadi bagaimana menjadi pribadi mantul? Mantap betul. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 3, kalau orang yang berjuang menemukan sesuatu dengan tekun dan rajin, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasil buah-buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini Pak Pendeta, anak saya suruh baca Alkitab tiap hari. Nanti jadi pendeta dong. Ya nggak apa-apa. Bu, ya saya doakan Ibu, doakan anaknya jangan ribut terus Bu, anaknya juga stres. Saya juga stres. Aduh, saya capek deh Bu. Capek, saya juga capek ngurus anak saya. Ya supaya nggak capek Bu, berdamai sudah. Jangan terus anak tuh dibodoh-bodohin aja. Ini anaknya juga sama. Dari tadi diam aja, ya. Ayo jadi pribadi mantul, pribadi yang mantap betul. Supaya mamahmu ini jangan terus ngoceh dan ngomel. Ya supaya panjang umur. Ayo berjuang. Belajar yang rajin, temukan, kurangin memakai waktu yang tidak perlu. Ayo berpikir bagaimana kamu bisa punya sumbangsi untuk dunia. Iya, sumbangsi untuk dunia gimana? Ranjang aja bangun tidur nggak diberesin. Aduh Bu, udah Bu, tadi kan udah ngomong yang itu. Iya, pokoknya tolong doakan saya Pak Pendeta. Ya udah, saya doakanlah. Tuhan berkati ibu dan anak menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Pokoknya berjuang Bu, doakan anak ibu jadi pribadi mantul, mantap betul. Dan kamu juga ya, biar jadi remaja yang mantul. Belajar tuh dari Elif Bilgain, dari Ken Kev, dari Hannah Herbst, dari Rifat Syarok, dari Julian Rios, biar menjadi remaja-remaja mantul. Ya, pulang dulu saya Bu ya. Ya hati-hati Pak, ini ongkosnya. Saya dikasih ongkos. Nanti kesini lagi Pak ya, biar cerita-cerita. Ya. Shalom sahabat Kinanti, itulah kunjungan saya ke seorang ibu. Aduh, maafkan deh kalau ibu tuh terlalu cerewet. Biar menjadi pribadi-pribadi mantul, anak-anak youth yang mantul, mantap betul. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Selamat jadi pribadi mantul. Amin.